Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, teman-teman semuanya. Saya Konita. Saya di sini akan menjelaskan identifikasi isu, metode APKL, metode USG, dan mencari core isu. Kita bagaimana menulisnya di rancangan aktualisasi, bagaimana cara mendapatkannya, dan kita bahas bersama-sama. Dan informasi ini saya dapatkan dari coach saya yang saya rasa brilian, sehingga kami bisa jelas gitu ya informasi yang kami terima, sehingga nanti jika ada perbedaan itu di luar kuasa saya ya teman-teman. Ini hanya yang saya peroleh dari coach saya, semoga bisa bermanfaat. Oke, sebelumnya saya itu di lingkungan pendidikan. Saya bekerja di SD, sekolah dasar di wilayah Kabupaten Banyumas ya. Saya itu diberitahu bahwa kita tuh sebenarnya harusnya itu udah tahu mau menyelesaikan isu mana. Jadi triknya mencari isu pada rancangan aktualisasi itu, kita kuncinya udah tahu dulu kegiatan kita kira-kira mau apa sih dan isunya itu di mana sih gitu. Nah, saya itu mengangkat pemahaman konseptual IPA siswa kelas 5B SD Negeri Kalisube. Dan isu-isu ini teman-teman itu tidak boleh asal karena harus ada data pendukungnya. Yang dimaksud asal itu seperti apa? Itu yang sulit dibuktikan. Misal nih ya, menurut coach saya pada kurangnya motivasi belajar misal, itu tuh sulit dibuktikan karena kita sebenarnya tidak punya data pendukungnya. Itu dibuktikan dari apa? Misalnya itu harus ada banyak kuesioner dan banyak lain-lain. Itu menurut coach itu lebih ribet gitu. Jangan menyusahkan diri kita sendiri, sehingga carilah isu-isu yang sebenarnya ini isunya hanya mendukung isu kita gitu dan gampang dicari buktinya. Nah, saya di sini tuh kurangnya sarana dan prasarana SDN Kalisube dalam pembelajaran jarak jauh. Saya buktikan dengan foto guru-guru sedang kesulitan mengakses internet karena internetnya itu hanya bandwidth 20 Mbps begitu. Jadi ada buktinya gitu. Kemudian kurang optimalnya pemanfaatan perpustakaan di sekolah dengan dibuktikan menggunakan foto dari perpustakaan itu sendiri dan daftar hadir perpustakaan yang tidak ada siswanya karena lagi pandemi, atau juga bisa dibuktikan dengan ruangan yang kurang memadai berdasarkan standar perpustakaan nasional yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu ada dokumennya, bisa di googling sendiri. Dan kemudian isu pendukung lainnya yaitu kurang optimalnya masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Ini bisa dibuktikan dengan screenshot cara kami menyampaikan MPLS karena hanya dilakukan di WA saja melalui video. Itu menurut saya kurang optimal. Jadi screenshot itu bisa digunakan sebagai bukti gitu. Kemudian tidak berjalannya kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler ini karena pandemi tentunya, itu bisa dibuktikan dengan foto terakhir ekstrakurikuler di sekolah kami yaitu sebelum pandemi. Itu jadi selama pandemi tidak ada kegiatan seperti itu begitu. Jadi harus ada data pendukungnya. Dan isu saya ini kan kurangnya pemahaman konseptual IPA siswa kelas 5B. Saya buktikan dengan hasil evaluasi semester 1 pada muatan pembelajaran IPA. Kemudian saya buat tabel distribusi frekuensi seperti ketika kita skripsi gitu ya. Bisa juga dengan, kalau dari coach saya itu bisa juga dengan foto-foto lembar jawab siswa yang menunjukkan bahwa nilai itu masih kurang begitu, atau rekapitulasi nilai juga bisa. Jadi harus ada data pendukungnya. Kemudian teman-teman,
setelah isu kita ada, misalnya 5 nih, kita analisis menggunakan metode APKL. Metode APKL ini adalah aktual problematik kelayakan. Nah, saya itu tidak tahu apakah ini memang betul caranya seperti ini, tapi memang semua teman-teman saya menggunakan cara seperti ini, dan memang dari coach dan Widya Iswara juga memberitahunya seperti ini. Jadi pertama-tama teman-teman, dari aktual problematik kelayakan dan kelayakan ini ditunjukkan dengan angka 1 sampai 5. 5 ini sangat kuat pengaruhnya, 1 itu sangat kurang berpengaruh. Jadi, hal yang pertama kita lakukan itu tentu saja mencari 3 besar. Dan core issue yaitu isu inti yang nantinya akan kita buat kegiatannya di rancangan aktualisasi dan habituasi kita tentu ya. Itu harus diberikan jumlah terbanyak, karena terbanyak itu peringkatnya 1, dan selanjutnya kedua isu tertinggi itu menyesuaikan ya. Setelah menyesuaikan, isu selanjutnya tinggal ditentukan lebih sedikit dibanding yang lain. Nah, kalau dari beberapa contoh yang saya lihat itu tidak ada isu yang sama karena ada peringkat, tidak ada isu yang total nilainya sama karena ada peringkatnya. Jadi buatlah berurutan, dan metode APKL ini menghasilkan 3 isu teratas yang nantinya akan dianalisis kembali dengan metode USG. Metode USG itu akan menentukan core isu kita, jadi isu tertinggi, sehingga USG ini kan singkatan dari urgency, seriousness, dan hope. Jadi kita tinggal menyesuaikan US dan G ini sehingga core isu kita yang kita miliki itu jadi nomor 1 peringkatnya atau total nilai tertinggi, seperti itu. Karena berdasarkan hasil analisis isu dengan APKL dan USG tadi, kita tarik judulnya adalah peningkatan pemahaman konseptual IPA. Kenapa harus peningkatan? Karena saya core isunya ada kata-kata kurangnya, jadi kuncinya itu kalau ada kata kurangnya pasti harus ada kata peningkatannya. Ini udah ada di kajian ilmiah gitu, kata si coach. Oke, kita masuk ke diagram Fishbone. Diagram Fishbone ini teman-teman, ini cukup penting untuk rancangan aktualisasi karena sangat berpengaruh ke kegiatan-kegiatan kita. Oke teman-teman, Fishbone ini adalah diagram yang kita gunakan untuk menentukan penyebab isu, untuk mencari akses kurangnya pemahaman konseptual IPA siswa kelas 5B SD Negeri Kalisube. Dan warna-warna ini bukan asal, tetapi ini ada maknanya. Method, milieu, measurement, material ini adalah indikator dari Fishbone. Boleh berbeda-beda, tidak harus tidak harus method, tidak harus milieu, tidak harus measurement atau material. Itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ada di Google beberapa tipe indikator di dalam Fishbone. Ada juga yang mesin begitu ya, bisa dicari sendiri. Dan saya menggunakan method, milieu, measurement, dan material untuk mengakses penyebab-penyebab apa sih yang melatar belakangi kenapa kok bisa ada isu kurangnya pemahaman konseptual IPA siswa kelas 5B SD Negeri Kalisube. Dan teman-teman, warna-warna di dalam Fishbone ini
Dan anak panah itu tidak sembarangan ya, ada maknanya. Anak panah ini harus menuju ke tulang ikan karena maksudnya itu dengan adanya penyebab itu akan berpengaruh atau menuju arahnya menuju ke kurangnya pemahaman konseptual IPA tadi. Jadi anak panahnya itu tidak boleh menuju ke tulisan ya, tetapi harus menuju ke tulang ikan. Itu harus diperhatikan baik-baik. Dan warnanya kenapa ada yang kuning dan ada yang putih? Yang kuning itu yang akan kita ambil sebagai kegiatan, ya, yang kita ambil sebagai kegiatan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita kan punya indikator man. Man itu artinya orang atau sumber daya manusianya. Method artinya cara penyampaian, bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita mengerjakan sesuatu. Milieu itu artinya lingkungan, measurement itu pengukuran, dan material itu barang ya, barang, sumber dayanya, begitu. Dan pada man kita lihat saya menyampaikan ada dua penyebab isu, yaitu pertama, guru belum optimal menggunakan platform digital ya, gurunya nih, orangnya, guru sebagai orang yang bermasalah nih di sini. Dan yang kedua, siswa sulit memahami materi yang bersifat abstrak. Nah, yang akan saya gunakan sebagai kegiatan itu tuh yang atas. Jadi tidak semuanya kita selesaikan ya, karena keterbatasan waktu kita cuma sebulan. Dan tidak boleh juga hanya menyampaikan satu penyebab isu. Misalnya hanya di sini cuma guru belum optimal menggunakan platform digital saja, itu tidak boleh. Harus ada minimal 2 begitu. Jadi kita gunakan minimal saja, jangan terlalu banyak, nanti jadi sempit. Dan teman-teman, sebelum saya coaching, saya itu tidak tahu nih fungsi fishbone itu apa sebenarnya. Fishbone itu apa, itu ngambang gitu ya. Dan saya itu taunya kegiatan-kegiatan kita itu kita pikirkan sendiri. Jadi itu menurut ide dari mana cemerlang gitu. Oh, misalnya ini bagus nih kayaknya buat menyelesaikan kurangnya pemahaman IPA nih, kayaknya cocok misalnya game ini, media ini. Itu nggak ada hubungannya ke fishbone saya. Meskipun saya punya fishbone, itu nggak ada sangkut pautnya gitu. Ternyata setelah coaching itu tuh salah semua. Saya harus revisi gitu. Revisi bermalam-malam. Jadi saya harus mengulang dari awal, membuat fishbone lagi, membuat kegiatan lagi, dan sebagainya. Itu ribet. Jadi buat teman-teman yang melihat video ini, semoga bisa bermanfaat ya. Kembali ke man tadi. Jadi kita tuh harus punya penyebab isu minimal 2 di setiap indikator. Misalnya man ada 2, method ada 2, milieu ada 2, measurement ada 2, material ada 2. Nah, method misalnya, metode pembelajaran daring masih monoton ya, metodenya nih. Kemudian terbatasnya proses inquiry di siswa ya. Kemudian milieunya siswa bosan karena lingkungannya masih tidak mendukung, misalnya kurang dukungan orang tua kepada siswa. Ini tuh lingkungan ya, faktor eksternal gitu ya. Kemudian measurement, di mana guru sulit mengawasi evaluasi pembelajaran, kegiatan refleksi dilaksanakan terbatas. Kemudian pada material, belum optimalnya penggunaan media pembelajaran dan kurangnya buku penunjang. Nah teman-teman, isu-isu ini, penyebab isu ini yang nantinya akan kita jadikan kegiatan. Maksudnya gimana? Maksudnya misal nih, main ini guru belum optimal menggunakan platform digital. Ya kita cari kegiatan yang nantinya akan cocok untuk menyelesaikan ini. Berarti kan yang hubungannya dengan platform digital, misalnya bikin
bikin Google Meet, Google Slide dan sebagainya, Zoom gitu ya, karena kita harus menggunakan platform digital ya, belum optimal kan tadi, jadi kita optimalkan platform digitalnya begitu. Kemudian yang method, karena penyebab isunya metode daring masih monoton, kita harusnya bikin lebih interaktif dong, bikin lebih menarik. Caranya misalnya apa? Bikin fun games misalnya, karena masih daring tentunya fun gamesnya harus online juga, jadi misalnya pakai quizzes gitu. Kemudian pada milieu, siswa jenuh terhadap pembelajaran daring. Kenapa? Karena jenuhnya misalnya karena masih monoton, jadinya kita harus cari pembelajaran yang lebih interaktif. Bisa juga dengan kegiatan tadi pakai quizzes. Jadi nanti akan ada satu kegiatan yang bisa menjawab beberapa indikator. Misal saya menggunakan Google Meet untuk menyelesaikan method, dan milieu gitu. Kemudian yang measurement, ini kan evaluasi. Misalnya evaluasi ini saya akan membuat word wall untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran. Word wall ini kan sebuah platform digital berbasis games gitu ya, jadi saya akan menggunakannya sebagai evaluasi pembelajaran, sehingga ini akan menyelesaikan penyebab karena belum optimal menggunakan platform digital, juga menyelesaikan permasalahan pada guru sulit mengawasi evaluasi pembelajaran di indikator Fishbone, yaitu measurement begitu. Jadi gagasan pemecahan isu adalah menjawab diagram Fishbone yang sebenarnya kita bikin sendiri juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya ide-ide cemerlang untuk rancangan habituasi dan aktualisasi kita, sebenarnya tinggal menyesuaikan diagram Fishbone ini, karena sebenarnya ini kan kita bikin sendiri ya, tetapi kemudian kita sesuaikan indikatornya, method, milieu, measurement, material, dan ini harus semuanya ada, tidak mungkin semua dari saja gitu. Kalau dari coach saya menghendaki minimal ada 4 indikator, method, measurement, material, milieu, ada mesin juga, dan lain sebagainya. Bisa dicek sendiri di Google, banyak ya informasinya. Nah, kemudian analisis USG dan APKL juga menyesuaikan. Sebenarnya sesimpel itu, tapi informasinya kadang tuh tidak langsung diberikan dari awal ya, jadi kita tuh harus mikir sendiri. Semoga bisa bermanfaat videonya. Tetap semangat, banyak revisi itu tidak apa-apa ya, bagian dari pembelajaran. Kita tuh harus berjuang ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.